Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, Shalom. anak-anak Youth Shalom. Selamat siang semuanya, kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Luar biasa, kita percaya apapun situasi kita hari ini, kita percaya bahwa Tuhan selalu terlibat dalam kehidupan kita dan kita pasti menang, amin. Kita percaya kita punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Kita mau sama-sama berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih kalau kami semua bisa hadir di tempat ini, bahkan juga jemaat yang ada secara online di rumah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk setiap campur tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau Engkau menunjukkan kami jalan keluar. Terima kasih Bapa kami yang baik. Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang besar. Allah yang luar biasa. Kami berdoa Tuhan ibadah kami pada siang hari ini. Kami percaya ada mujizat Tuhan yang dinyatakan bagi kami. Kami percaya ada kesembuhan, ada kelepasan Tuhan. Kami percaya di dalam nama Yesus. Biar hadirat Tuhan boleh dinyatakan di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Tangan pengasihan Tuhan. Bapa kami, Yesus Kristus Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya boleh sama-sama katakan amin. Kita mau bangkit berdiri, kita kasih tepuk tangan untuk Tuhan kita. Kita bangkit berdiri semuanya, kita memuji Tuhan yang dahsyat, amin. Hey! Sama-sama memuji Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Amin. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Katakan, keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Amin. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Here we go. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Saya mengajak jemaat bersama-sama nyanyi. Ku puji, ku puji,
puji, Yesus Kristus Sang penebusku. Ku puji, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Hey! Amin. Sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Karena saya lihat semuanya bersemangat. Ku puji, ku sembah. Amin. Nyatakan dengan imanmu. Ku puji, ku sembah. Ku puji Dia, ku puji. Amin. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Yesus Tuhan dan Rajaku. Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Wow, selalu bersemangat untuk memuji Tuhan. Amin. Karena kita tahu Tuhan punya karya yang luar biasa dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Amin. Bapak Ibu boleh duduk kembali. Wow, Engkau dahsyat Tuhan. Bahkan mulut lidah kami, tangan kami, kaki kami semua ingin bersorak untuk Engkau. Karena kami tahu Engkau Allah kami yang dahsyat. Saat Engkau beserta dengan kami, maka kuat roh dan jiwa kami Tuhan.
berkata kau besertaku, amin, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Amin. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan
kami aman Tuhan. Kami aman di dalam perlindungan-Mu. Engkau Bapa kami yang baik. Engkau memegang kami Tuhan. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Tak ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Amin. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Tak ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita sama-sama naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kau kekuatan kami, kota benteng kami, penolong kami yang baik. Engkau Tuhan, Kau Allah kami, Kau Bapa kami yang baik. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau. Bersama-Mu kami aman, bersama-Mu kami aman. Kau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang besar, Engkau Jehovah Jireh, Jehovah Nissi.
kiara la baba yase. Honara la bayase. Horala yashe kiara la baba yase. Honara la yashe. Honara la yase. Honara la yase. Honara la yashe. Koralabaya shekira labayas. Koralabaya shekira labayas. Sebab Engkau Allah yang ku percaya, Engkau yang ku andalkan, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Sebab Engkau Allah yang ku percaya, Engkau yang ku andalkan. Amin. Sebab Engkau Allah yang ku percaya, di dalam hatiku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kelegaan. Ya Engkau Allah yang ku percaya, amin, di dalam hidupku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kekuatan. Sebab Engkau Allah yang ku percaya, amin, di dalam hatiku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kelegaan. Ya Engkau Allah yang ku percaya, di dalam hidupku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kekuatan. Sebab Engkau Allah yang ku percaya, di dalam hatiku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kelegaan. Ya Engkau Allah yang ku percaya, amin, di dalam hidupku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kekuatan yang baru. Hanya Engkau yang kami percaya, Tuhan. Sebab Engkau
jaya di dalam hidupku. Hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kekuatan yang baru, memberikanku kekuatan yang baru, Memberikanku kekuatan baru Tuhan, memberikanku kekuatan yang baru. Iralamaya shiralamaya naya maya naya, Iralamaya shiraya maya naya. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Yesus. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, You are holy, holy, holy Lord. holy. Are you Lord of God? Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. 'cause you are holy. You are Oh, holy, 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 holy. holy. Are you Lord of Are you God? Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are worthy. You are holy, You are holy. You are holy. Oh, are you Lord of Are you God? Lord God Woo! Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb, Worthy is the Lamb. worthy is the Lamb. You are holy. You are holy, Holy, holy. Oh, Lord. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb, Worthy is the Lamb. worthy is the Lamb. You are holy. You are holy. You are holy. Are you Lord of God? Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb, Worthy is the Lamb. worthy is the Lamb. You are holy. You are holy, Oh, you are holy, Lord. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. worthy is the Lamb, Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. worthy is the Lamb, Worthy is the Lamb. worthy is the Lamb, Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Amen. Hallelujah. You are worthy, Lord. Biar segala kejayaan, kemuliaan, keagungan hanya bagi nama-Mu ya Yesus. Allah kami yang hidup. Sebab hanya Engkau yang layak kami puji, kami sembah Tuhan. Engkau yang berkuasa di bumi dan di surga. Engkau yang berdaulat atas kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Sangat setianya Engkau buat kami Tuhan. Kami bersyukur kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi hari ini Tuhan. Semua karena kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Semua karena kasih karunia menyata dalam kehidupan kami Tuhan. Bukan kuat gagah kami Tuhan.
Bukan karena kepintaran kami Tuhan. Karena kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Yesus. Saat ini kami ingin mendengar isi hati-Mu buat kami semua Tuhan. Mari nyatakan isi hati-Mu buat kami semua siang hari ini ya Bapa. Sesuatu yang baru yang Kau ajarkan buat kami. Sesuatu baru Tuhan yang Kau mau bentuk kami lebih indah lagi di hadapan-Mu Tuhan. Sesuatu yang baru ajar kami untuk lebih mengerti rencana-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Sesuatu yang baru yang akan memberikan kami petunjuk untuk melakukan setiap kehendak-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Mari ya Yesus Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan. Kami buka telinga kami ya Bapa. Sebagai seorang murid yang mau diajar oleh gurunya Tuhan. Dibentuk lebih indah lagi seturut dengan rencana dan kehendak-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu ini Tuhan. Kami yang tidak layak ini Tuhan. Berbicara melalui hamba-Mu Tuhan. Berikan urapan-Mu buat hamba ini Tuhan. Berbicara melalui hamba-Mu Tuhan. Nyatakan isi hati-Mu Tuhan. Sehingga apa yang Kau sampaikan buat kami semua siang hari ini melalui hamba-Mu ini Tuhan. Ada semua yang berasal daripada-Mu Tuhan. Engkau yang berbicara Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Inilah kami Bapa. Kami siap untuk mendengarkan isi hati-Mu siang hari ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, buat setiap jemaat Tuhan yang siap mendengar firman Tuhan, mari sama-sama katakan. Amin. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Haleluya. Shalom semuanya. Hari ini kita tanpa kita sadari sudah berada di penghujung akhir bulan Juli ya. Tahun 2022. Waktu berjalan sangat cepat, nggak terasa kita sudah masuk di periode atau semester kedua di tahun 2022 ini. Ya, kayaknya meremlek nggak nyampe lama-lama lagi kita udah Natalan nih kayaknya. Jadi cepat sekali waktu berlalu ya. Tapi bersyukur bahwa kalau kita boleh ada sebagaimana kita siang hari ini ada, sekali lagi semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Amin. Ada pesan kuat yang Tuhan sampaikan melalui gembala kita pagi hari kemarin ya, hari Sabtu di Doa Fajar, bahwa kalau kita punya kesempatan, kesehatan, itu karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan kalau kita punya diberikan kesempatan dan kesehatan buat Tuhan, dari Tuhan buat kita, maka pastikan bahwa apa yang Tuhan kasih buat kita, baik itu kesempatan, kesehatan, kita kembalikan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kita aktif dalam setiap hal yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, apapun bentuknya itu. Amin Bapak Ibu sekalian. Baik, saya buka masker aja ya. Jadi, kalau Bapak Ibu perhatikan, serial khotbah yang disampaikan oleh Gembala 2 bulan belakangan ini, start mulai Juni ya. Jadi serial khotbah yang disampaikan oleh Gembala itu temanya berkaitan dengan doa. Bulan lalu Pak Gembala mengawalinya dengan tema, mengapa saya harus berdoa? Kenapa kita harus berdoa? Ada strong message yang Tuhan sampaikan melalui Gembala saat itu. Ternyata kita berdoa karena itu merupakan suatu bentuk hubungan yang kita bangun dengan Tuhan. Amin. Yang kedua, sambung juga dengan khotbah berikutnya oleh Ibu Gembala yang menyampaikan bahwa kita harus berdoa dan berjaga-jaga selalu. Dan yang terakhir, Bapak Gembala sampaikan kurang lebih 2 minggu yang lalu terkait dengan doa itu merupakan kunci hidup dalam perjanjian berkat. Jadi kalau kita mau menerima perjanjian berkat dari Tuhan, pastikan kita punya jam doa yang luar biasa buat Tuhan kita. Amin. Dan pagi hari ini saya akan membagikan buat kita semuanya yang masih berkaitan dengan doa, yaitu tentang doa yang penuh kuasa. A powerful prayer. Sebelum kita bahas lebih lanjut, ada beberapa fakta-fakta yang tanpa kita sadari sering kita lakukan. Atau ada fakta-fakta dalam kehidupan kita yang kita harus tahu dulu, supaya kita bisa memahami lebih jauh lagi bagaimana supaya kita bisa berdoa dengan penuh kuasa. Yang pertama, ketika kita mengaku Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita masing-masing. Itu bukan berarti ketika kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita masing-masing, bukan berarti dalam hidup kita tidak akan ada masalah.
tidak akan ada kesulitan. Nggak ada janji Tuhan bahwa tenang Otil, dalam hidup lu nggak akan dapat masalah, lu nggak akan dapat kesulitan. Tidak ada janji Tuhan seperti itu. Tapi janji Tuhan yang pasti adalah ketika kita menghadapi masalah dan kesulitan, janji Tuhan yang pasti buat kita adalah Dia akan memberikan kekuatan buat kita. Amin. Kekuatan untuk menghadapi masalah yang kita hadapi. Bahkan kekuatan itu akan membawa kita keluar dari masalah dan menyelesaikannya dengan cara Tuhan yang ajaib. Amin. Jadi gak ada janji Tuhan bahwa kita gak akan ada masalah. Kita akan ada masalah dan kesulitan. Tetapi janji Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan buat kita untuk menghadapi setiap masalah kesulitan yang kita hadapi. Mari kita baca Filipi 4 ayat 13. Kalau boleh ditampilkan ayatnya Filipi 4 ayat 13. Ini firman Tuhan yang sering kita baca. Mungkin ada juga beberapa orang yang menaruh ayat ini di dalam rumahnya ya, pajangan di temboknya gitu ya. Ini firman yang luar biasa yang Tuhan nyatakan, janji Tuhan buat kita semua. Firman Tuhan katakan, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Segala perkara, segala masalah, segala kesulitan dapat kita tanggung. Berbicara berarti kita dapat menghadapinya. Kita dapat menyelesaikannya dengan apa? Dengan kekuatan yang Tuhan berikan buat kita. Amin. Saya suka dengan terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari, Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari berbunyi demikian, ayat Filipi 4 ayat 13. Dengan kuasa yang diberikan Kristus kepada saya mempunyai kekuatan untuk menghadapi segala rupa keadaan. Amin. Dengan kuasa yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita, maka kita mempunyai kekuatan untuk menghadapi segala rupa keadaan. Apapun masalah kesulitan kita, mau masalah finansial, mau masalah rumah tangga kita, hubungan suami istri, anak dengan orang tua, hubungan pekerjaan kita, mungkin dengan bos, dengan relasi-relasi kita, dalam usaha kita, dalam studi kita, dalam kuliah kita. Apapun masalahnya, Tuhan akan berikan kekuatan buat kita. Amin. Nah, ada fakta yang kedua, bahwa ternyata setiap masalah dan kesulitan yang kita hadapi, itu ada dua faktor utama penyebabnya. Yang pertama adalah bahwa masalah dan kesulitan yang kita hadapi, itu tanpa kita sadari sebenarnya masalah itu datang, kesulitan itu datang karena kita sendiri yang membuatnya. Kita udah tahu bahwa itu tidak boleh. Contoh, Tuhan melarang kita untuk membunuh. Kita membunuh orang, maka ada konsekuensinya, kita dapat punishment, hukuman. Ketika kita menjalani hukuman, kita merasa kita dalam masalah dan kesulitan yang besar. Nah, itulah yang contohnya bahwa kadang masalah yang datang ke dalam kehidupan kita atau kesulitan yang datang dalam kehidupan kita itu disebabkan karena ulah kita sendiri. Yang kedua, faktor kedua adalah masalah dan kesulitan yang kita hadapi itu kadang terjadi karena Tuhan yang mengizinkan masalah dan kesulitan itu datang kepada kita. Saya tidak mengatakan bahwa Tuhan mengirimkan masalah dan kesulitan dalam kehidupan kita, tidak. Tetapi Tuhan mengizinkan. Contoh Ayub, Tuhan mengizinkan masalah dan kesulitan. Ada tujuan yang mulia yang Tuhan menyatakan dari setiap masalah dan kendala atau kesulitan hidup yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Apa itu? Tuhan mau membentuk kita lebih indah lagi. Amin. Tuhan mengajarkan sesuatu yang baru. Bagaimana how we face our problem, bagaimana kita menghadapi masalah kita masing-masing. Setiap masalah ada keunikannya, setiap masalah ada tantangannya, setiap masalah ada loadnya yang berbeda. Tetapi di setiap masalah yang kita hadapi, yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan mau berikan kita sesuatu pembelajaran baru. Tuhan mau equip kita, memperlengkapi kita dengan kuat kuasanya. Sehingga hari demi hari kita semakin mempunyai kemampuan yang lebih dan lebih lagi. Amin Bapak Ibu sekalian. Jadi kita level up, naik terus. Karena itu janji Tuhan. Kita akan naik terus. Meraih setiap janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi dua faktor penyebab kita mengalami masalah dan kesulitan dalam kehidupan kita. Yang pertama, bahwa bisa jadi masalah dan kesulitan itu karena kita sendiri yang buat. Akhirnya kita mendapatkan masalah dan kesulitan tersebut. Tapi yang kedua, bisa saja Tuhan izinkan masalah dan kesulitan itu terjadi dalam kehidupan kita.
dengan tujuan yang sangat mulia. Agar kita lebih dibentuk lagi dalam rencananya yang indah. Amin. Fakta yang ketiga, nah ini sering terjadi. Saya juga menyadari dan saya juga sering terjadi dalam kehidupan saya. Gak bisa dipungkiri lah ya. Yang ketiga adalah gini, bahwa frekuensi kita berdoa itu akan semakin tinggi kalau kita mendapatkan masalah yang begitu berat dalam kehidupan kita. Ya apa ya? Saya akui saya sendiri ya. Tapi saya belajar diingatkan firman Tuhan sangat ini. Bahwa berdoa itu adalah suatu kegiatan yang bukan ditentukan oleh keadaan kita. Once kita dapat masalah yang besar, kesulitan yang besar, baru kita berdoa gitu. Frekuensinya mungkin PDF-nya tadinya 1 kali sehari, bisa jadi 3 kali sehari gitu. Karena apa? Karena keadaan dan masalah yang menghimpit kita, sehingga kita mau bagaimana caranya kita bisa melepas setiap masalah kesulitan kehidupan kita, maka frekuensi yang kita lakukan untuk doa kita naikkan. Itu kecenderungan kita. Saya juga mengakui itu. Yang keempat, nah ini kadangkala ya, cara kita menyampaikan doa kita kepada Tuhan akan sangat menentukan respon dan jawaban Tuhan terhadap doa yang kita naikkan atas setiap masalah dan kesulitan yang kita hadapi. Sekali lagi saya ulang, cara kita menyampaikan doa kita, how we deliver our prayer to God, bagaimana kita menyampaikan doa kita kepada Tuhan, itu sangat menentukan respon dan jawaban Tuhan terhadap doa yang kita naikkan atas setiap masalah kesulitan hidup kita. Contohnya, kita udah berdoa nih, tapi kita gak punya iman dan mengimani dengan benar setiap doa yang kita naikkan itu, maka gak akan terjadi apa-apa. Itu kan cara kita mendeliver kan, cara kita menyampaikannya. Kalau kita menyampaikannya dengan benar, maka Tuhan akan memberikan respon yang luar biasa juga buat setiap doa kita. Amin. Kalau kita penuh dengan keyakinan sungguh bahwa Tuhan sanggup, maka kejadian sesuai dengan apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Nah, seringkali kita menghadapi masalah kesulitan hidup kita sering berdoa gini. Tuhan, tolong hamba. Segera Tuhan tolong hamba, biar hamba lepas dari masalah finansial hamba ini. Tuhan tolong hamba, agar hamba bisa segera keluar dari masalah rumah tangga hamba. Hubungan dengan istri hamba, dengan anak hamba. Kita mau cepat-cepat keluar dari setiap masalah kehidupan kita. Tapi pagi hari ini yang Tuhan mau ajarkan buat kita, termasuk saya juga, bahwa ketika kita menghadapi suatu masalah, kesulitan dalam kehidupan kita, jangan kita buru-buru langsung berdoa, Tuhan tolong segera lepaskan aku Tuhan, bebaskan aku dari masalah finansial. Pertanyaannya, adakah salah dengan cara berdoa seperti itu? Bapak Ibu sekalian, gak ada yang salah. Gak ada yang salah. Tetapi yang Tuhan mau ajarkan pagi hari ini buat kita semuanya adalah, once kita dapat suatu masalah kesulitan dalam kehidupan kita, jangan kita minta cepat-cepat, Tuhan berdoa Tuhan, keluarkan hamba dari masalah ini. Tetapi kita diajarkan pagi hari ini, bagaimana kita mengundang Tuhan dalam masalah kehidupan kita. Biar dia hadir di tengah-tengah masalah kehidupan kita. Biar dia bekerja menyelesaikan dengan caranya, dengan waktunya. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat dengan begitu jelas betapa dahsyat dan herannya Tuhan kita. Amin. Ada hal yang berbeda. Kalau Bapak Ibu punya masalah kesulitan, kemudian minta doa, Bapak segera lepaskan aku dari masalah finansial ini. Tuhan bisa saja lakukan itu. Selesai. Tapi akan berbeda kisahnya kalau kita ketika menghadapi masalah kesulitan, kita minta Tuhan hadir dalam kesulitan masalah kita. Kita undang dia, biar dia bekerja dengan caranya dan waktunya. Apa yang beda? Experience-nya, pengalamannya. Amin Bapak Ibu. Akan beda pengalamannya. Beda kalau ketika tadi yang saya pertama bilang, Tuhan langsung segera lepaskan, nggak ada sesuatu yang greget dalam kehidupan kita yang melihat bahwa betapa dahsyat dan herannya Tuhan. Tapi kalau kita dalam masalah kehidupan kita undang dia,
dan kita coba mau melihat apa yang mau Tuhan kerjakan untuk menyelesaikan masalah kehidupan kita dengan cara yang ajaib dan waktunya, maka kita akan dapatkan satu pengalaman yang luar biasa. Kita akan clear enough melihat, wow, Yesus luar biasa. Apa yang gak pernah timbul dalam hati, yang gak pernah didengar oleh telinga, yang gak pernah dilihat oleh mata, itu yang semua sediakan buat setiap orang yang mengasihi kita. Amin. Nah ini hal yang penting. Kita diingatkan pagi hari ini, yuk kita rubah. Daripada kita berdoa untuk bagaimana Tuhan secepat mungkin mengeluarkan kita dari setiap masalah kehidupan kita, tapi kita mulai berdoa saat ini. Cara kita berdoa adalah mengundang Tuhan dalam setiap masalah kehidupan kita untuk Tuhan bekerja dengan caranya dan waktunya. Amin Bapak Ibu. Itu yang kita mau pelajari pagi hari ini. Kita mau ubah pola kita. Salah satu doa yang akan penuh kuasa adalah doa ketika kita mengundang Tuhan dalam setiap masalah dan kesulitan kita. Bukan hanya untuk meminta Tuhan kita keluar dari masalah kehidupan kita, bukan. Tapi mengundang Tuhan bekerja melalui setiap diri kita masing-masing untuk menyelesaikan masalah kita. Amin Bapak Ibu sekalian. Jadi kita harus mengundang Allah. Katakan kita harus mengundang Allah. Yes, kita harus mengundang Allah untuk masuk dalam masalah atau kesulitan kita. Nah, Bapak Ibu sadar, Bapak Ibu saudara sekalian, miracle, keajaiban itu sering terjadi bukan pada saat proses kita dikeluarkan dari permasalahan kita. Tetapi justru keajaiban sering terjadi dan banyak terjadi ketika apa? Ketika kita undang Tuhan masuk dalam masalah kita, dalam kesulitan kita, dan izinkan dia bekerja dengan cara yang ajaib. Disitulah miracle ataupun mujizat terjadi. Amin Bapak Ibu sekalian. Nah itu, jadi sekali lagi experience-nya pasti akan beda. Pasti akan berbeda yang kita alami. Nah daripada kita berdoa tadi ya, Tuhan bawa aku keluar dari masalah ini. Kita ubah sekarang berdoanya. Tuhan, aku undang Engkau masuk dalam masalah kesulitanku. Biar Engkau bekerja dengan caramu dan waktumu. Nah Allah bekerja ternyata lebih kuat ya, lebih dahsyat, lebih heran dan ajaib dalam masalah kehidupan atau kesulitan hidup kita. Dan dia akan mengubah banyak hal. Bukan hanya mengubah masalah kita yang tadi masalah kemudian bisa diselesaikan, tidak. Tetapi dia juga akan mengubah setiap dari kita. Apa yang diubah? Cara kita berpikir, cara kita bertindak, cara kita merespon, cara kita mengerti apa yang Tuhan mau kerjakan dalam setiap masalah kehidupan kita. Itu yang Tuhan ubahkan. Sehingga hari demi hari kita semakin dibentuk lebih indah lagi dalam rencana Tuhan. Amin. Jadi bersyukur kalau Bapak Ibu Tuhan izinkan terjadi suatu masalah kesulitan, kita bersyukur. Yang pertama kita bersyukur. Yang kedua, ajak Tuhan undang dia masuk dalam kesulitan masalah kehidupan kita. Supaya apa? Bukan hanya masalah kita diselesaikan, tapi kita dibentuk lebih indah lagi. Amin. Kita semakin diperlengkapi lagi oleh kuat kuasanya. Seperti layaknya anak sekolah. Kalau naik kelas 4 SD mau naik kelas 5. Ada ujiannya. Ada final testnya. Once kita bisa pass that final test, bisa selesaikan tes itu, maka kita akan mendapatkan satu penghargaan, naik kelas kan. Rewardnya kita naik kelas. Dan tidak dipungkiri masalah dan kesulitan akan datang lagi dalam kehidupan kita. Amin. Tetapi dengan proses yang kita lalui, kita mengerti dan coba melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Wow Bapak Ibu sekalian. Kita akan semakin kuat dan semakin kuat. Amin. Karena kita tahu ada Tuhan yang memberikan kekuatan buat kita. Nah, kalau kita fokus doa kita hanya kepada bagaimana Tuhan segera mungkin menyelesaikan masalah kita, tetapi kita nggak fokus pada kita mengundang Tuhan dalam setiap masalah kesulitan kita, ya pasti kita akan frustasi dan kecewa. Saya ulangi ya, kalau kita fokus hanya kepada bagaimana secepatnya Tuhan menyelesaikan masalah kita, daripada kita mengundang Dia dalam setiap masalah kehidupan kita, pasti kita akan frustasi. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena apa? Karena cara Tuhan menyelesaikan setiap masalah kesulitan hidup kita, itu Dia lakukan dengan caranya. Bukan karena kehendak kita, bukan karena kemauan kita, berdasarkan kemauan kita, bukan.
Firman Tuhan katakan, rancanganku bukan rancanganmu. Jadi kadang-kadang kalau kita udah berdoa, kita sudah undang Tuhan dalam setiap masalah kesulitan kehidupan kita, maka setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, mau itu diselesaikan 3 bulan ke depan, 1 tahun ke depan, 12 tahun ke depan, kita akan tetap tersenyum. Amin Bapak Ibu. Karena apa? Karena kita tahu apa yang sudah dimulai oleh Tuhan, Tuhan akan mengakhirinya dengan caranya. Dan dia gak pernah gagal buat janji-janjinya buat kita. Amin Bapak Ibu. Jadi jangan fokus kepada bagaimana Tuhan secepatnya menyelesaikan masalah kita, tapi kita fokus buat bagaimana kita menghadirkan Tuhan di dalam masalah dan kesulitan hidup kita. Amin. Kalau Allah kita Allah yang luar biasa. Dia bisa saja merubah sesuatu in a second gitu. Masalah kesulitan kita dia ubah langsung selesai gitu. Bisa. Bisa Bapak Ibu, sangat bisa. Tetapi kalau setiap masalah dan kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, kemudian Tuhan selesaikan dengan cara instan, maka kita nggak akan pernah meraih potensi diri kita yang maksimal. Amin. Karena apa? Dalam setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi, tadi saya bilang di awal, Tuhan akan memberikan kekuatan, kemampuan. Tuhan akan memberikan kecakapan buat kita. Bagaimana menghadapi setiap masalah, kesulitan dalam kehidupan kita. Apapun bentuknya, Tuhan akan meng-equip kita untuk menghadapi setiap masalah yang kita hadapi. Jadi kita akan meraih potensi di diri kita tanpa kita sadari ya. Banyak hal. Bisa dalam pekerjaan kita, misalkan ya, kita dapat bos yang gak enak. Bosnya bawel, high demand, ekspektasinya tinggi, perfeksionis, wah repot. Repot Bapak Ibu. Karena dia selalu sudut pandangnya selalu ikutin apa yang dia mau. Kemudian, kita dipaksa untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya bukan pekerjaan kita. Itu pekerjaan dia tapi dia kasih, misalnya friend, tolong kerjaan ini friend. Saya tahu ini kerjaan dia kan sebagai head saya gitu. Kenapa dia mesti kasih kerjaan itu ke saya gitu. Ya kan? Itu problem buat saya sebenarnya. Dia enak juga ya, nyantai-nyantai, ujung-ujungnya dia dikasih tahu kapan kamu bisa selesai friend. Ya Bapak maunya kapan? 2 hari lagi bisa, oke Pak sebelum 2 hari saya kasih, misalkan seperti itu ya. Tapi kan dia kan memberikan beban buat saya. Somehow itu kayak kesulitan buat saya gitu. Wah nih gimana nih? Kan gitu kan. Tapi ternyata kalau kita melihat, kadang-kadang Tuhan izinkan terjadi seperti itu. Supaya apa? Oh Tuhan buat saya untuk belajar. Walaupun saya belum di levelnya dia, tapi pekerjaannya dia berikan kepada saya belajar untuk mengerjakan apa yang dia kerjakan. Dari sudut itu saya nggak pernah menolak setiap pekerjaan yang bos saya kasih. Walaupun saya tahu itu kerjaan dia. Nggak pernah. Saya nggak pernah nolak. Saya langsung bilang, siap, kapan Pak, Bu? Saya deliver pekerjaannya. Nah saya tahu bahwa ada proses yang Tuhan izinkan terjadi. Saya mau belajar sesuatu. Walaupun saya belum di level dia, tapi paling tidak saya sudah bisa melakukan sebagian kerjaan di level dia. Mari kita baca sama-sama di Yesaya 43 ayat yang kedua. Mungkin bisa tampilkan ayatnya, Yesaya 43 ayat kedua. Ini firman Tuhan, janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada Yesaya. Firman Tuhan katakan, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Nah ini satu statement yang luar biasa. Sebenarnya Tuhan bisa bilang begini, engkau tidak perlu menyeberangi sungai-sungai, engkau tidak perlu melewati air, engkau tidak perlu melewati api. Bisa nggak seperti itu? Bisa ya Bapak Ibu ya? Bisa dong. Tapi Tuhan bilang gini, apabila engkau menyeberangi melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan dan nyala api
tidak akan membakar engkau. Bapak Ibu sekalian, stressing pointnya, poin penekanannya di ayat ini adalah ada satu kata yang luar biasa, yaitu adalah aku akan menyertai engkau. Amin. Tuhan gak pernah bilang gini nih, tenang, lu gak akan dapat masalah. Sungai, air, api itu berbicara tentang masalah, kesulitan dalam kehidupan kita. Tuhan gak pernah bilang tuh bahwa tenang, lu gak akan menghadapi, gak perlu lewatin air, gak perlu lewatin sungai, gak perlu lewatin api. Tapi Tuhan bilang gini, even kita menghadapi masalah dalam kehidupan kita harus melewati air, sungai, dan api. Dia bilang, aku akan menyertai engkau. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Allah yang Immanuel, dia yang berjanji bahwa dia akan menyertai kita. Dengan kata lain sebenarnya Tuhan mau berkata buat kita gini, bahwa tantangan dan masalah dalam kehidupan kita boleh datang, come and go. Loadnya boleh beda-beda. Mungkin kadang-kadang berat, kadang-kadang ringan atau sedang gitu ya. Tergantung kita cara menakarnya gitu. Tetapi satu yang pasti, bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita. Amin. Tuhan akan menyertai kehidupan kita dalam setiap hal yang kita hadapi, masalah dan kehidupan yang kita hadapi. Nah, kuncinya adalah tadi Tuhan bilang, aku akan menyertai engkau melalui sungai-sungai, melalui air, melalui api, melalui setiap masalah yang kau hadapi, masalah finansial, masalah pernikahan, masalah pekerjaan, masalah usaha, apapun kesulitan yang kamu hadapi, yang kita hadapi, Tuhan akan menyertai kita. Amin. Janji Tuhan yang luar biasa buat kita. Nah, ketika kita mengundang Tuhan dalam masalah kesulitan hidup kita, maka Ia akan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Dia bukan hanya hadir, tapi Dia bekerja dengan caranya. Dia mau menyatakan kuat kuasanya atas setiap masalah dan kesulitan hidup kita. Dia menyatakan, I am who I am. Dia mau menyatakan kebesarannya melalui setiap masalah dan kesulitan kita. Jadi ketika kita dalam masalah atau kesulitan yang kita sedang hadapi, Dia akan bersama-sama dengan kita dalam kesusahan dan kesulitan yang kita hadapi. Amin. Bapak Ibu sekalian, ada kisah yang luar biasa. Kitab Daniel 3 berbicara tentang 3 anak muda yang luar biasa. 3 anak Tuhan yang luar biasa, keturunan Yehuda, bangsa Israel. Yang Tuhan bekerja luar biasa melalui mereka. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka ini adalah orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan, anak muda yang luar biasa. Punya kemampuan di atas rata-rata. Orang yang cakap, keturunan raja, bangsawan. Mereka hidupnya tidak bercacat dan bercela. Artinya mereka dalam masa mudanya mengikuti setiap kehendak Tuhan dalam hidupnya. Mereka tidak mau menajiskan dirinya dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mereka dipilih oleh Nebukadnezar untuk melakukan pekerjaan di istana. Mereka orang pilihan, padahal mereka orang jajahan. Tetapi mereka dipilih. Karena apa? Karena mereka special people. Bapak Ibu sekalian, di tengah-tengah kesusahan yang dialami oleh bangsa Israel, yang dihadapi oleh ketiga orang tersebut, ternyata Tuhan kasih privilege luar biasa. Yes, mereka di dalam satu tekanan luar biasa karena mereka dijajah oleh bangsa Babel. Tetapi Tuhan pilih mereka, itu privilege yang luar biasa. Karena apa? Karena mereka hidupnya, hidup takut akan Tuhan. Mereka mau hidupnya Tuhan yang pimpin hidup mereka. Mereka gak mau berjalan dengan ego mereka. Akhirnya mereka dipilih oleh Tuhan. Dan itulah Tuhan berada bersama-sama mereka di tengah-tengah kesusahan mereka. Tuhan kasih privilege, bisa makan makanan raja, luar biasa. Padahal mereka adalah orang jajahan. Tapi itulah cara Tuhan bekerja mulai mereka. Kesusahan, kesulitan, berbicara tentang kesulitan, luar biasa. Pada saat itu
Raja Nebukadnezar mendirikan suatu patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta, didirikannya di daratan Dura wilayah Babel. Jadi dia mendirikan suatu patung, tujuannya adalah semua orang harus menyembah patung yang dia buat. Dan ada titahnya, barang siapa yang tidak menyembah patung tersebut, mereka akan mendapat hukuman. Hubungannya apa? Mereka dimasukkan ke perapian yang menyala-nyala. Dan pada saat itu ada orang Kasdim, ini orang orang yang suka menyampaikan pesan-pesan gitu ya. Dia sampaikan ke raja gitu. Ini ada nih keturunan Yehuda, orang Israel, 3 orang. Mereka nggak mau menuruti titahmu raja. Kan raja bilang, kalau ada orang yang nggak mau melakukan apa yang seperti engkau titahkan, mereka akan dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Wih, langsung marah Raja Nebukadnezar. Siapa tuh orang 3 itu? Itu 3 orang yang Tuhan pilih itu. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Serius? Betul. Panggil mereka. Dipanggillah ketiga orang itu. Langsung ditanya direct oleh si Nebukadnezar, raja tersebut. Sadrak, Mesak, Abednego. Dengan bahasa sederhana. Benar nih, kalian gak mau menyembah patung yang saya buat. Dengan sangat confidence, dengan sangat yakin, dan dengan sangat lugas, mereka menyatakan tidak akan menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Walaupun mereka tahu konsekuensinya, mereka akan dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Tapi mereka dengan strong confidence, dengan confidence yang cukup kuat, mereka tidak akan. Mereka bilang gini, Allah kami akan menyelamatkan kami dalam perapian itu. Sekalipun, dengan bahasa sederhana ya, sekalipun Allah kami tidak menyelamatkan kami, kami tidak akan menyembah patung yang kau buat. Wih, langsung marah dong. Nebukadnezar ini anak udah ngeyel juga nih 3 orang nih. Udah dibilangin masih juga. Akhirnya apa? Saking marahnya, langsung directly si raja ini memberikan perintah kepada pengawal-pengawalnya untuk memasukkan 3 orang ini ke perapian yang menyala-nyala tersebut. Dan bukan hanya dimasukkan, tingkat kepanasannya itu dinaikkan menjadi 7 kali lipat. Bayangin Ibu, yang normalnya kepanasan yang dibuat itu, panasnya itu orang yang masuk aja langsung mati. Ini dibuat 7 kali lipat panasnya. Dan pertanyaannya begini Bapak Ibu sekalian. Mengapa Tuhan izinkan terjadi? Mereka harus masuk ke perapian. Bahkan Tuhan izinkan terjadi, panasnya harus dibuat 7 kali lipat. Pada saat peristiwa itu terjadi, pengawal yang mengantarkan mereka untuk masukkan mereka ke dalam perapian tersebut, mati Bapak Ibu sekalian. Langsung mati, saking panasnya. Tetapi apa terjadi buat tiga anak muda ini? Mereka masuk. Mereka masuk ke dalam perapian itu. Dan Raja Nebukadnezar dibuat tercengang-cengang. Dia melihat, loh, bukannya tadi 3 orang yang masuk ke dalam perapian. Kenapa ada 4 orang? Dan orang yang keempat itu mukanya seperti seorang anak dewa. Son of God. Bapak Ibu sekalian, poin pertama, ketika 3 orang itu dimasukkan ke perapian, even perapiannya pun dibuat 7 kali lebih panas. Kalau Tuhan belum mengatakan selesai, tidak akan selesai. Amin. Kalau Tuhan bilang belum selesai, belum selesai. Yang kedua, bisa saja dong Tuhan dengan kuat kuasanya mintakan gini. Tuhan bekerja melalui Nebukadnezar, Tuhan kasih pengampunan, udah Nebukadnezar kasih pengampunan buat orang 3 spesial saya. Bisa saja dong. Bisa nggak? Bisa dong. Kasih spesial privilege gitu. Gak usah dihukum. Ini mereka orang pintar, orang cakap. Aset buat kamu nanti, buat tolong kamu di kerajaan Babel. Bisa saja. Tuhan bisa banyak cara melakukan mujizat untuk menolong 3 orang ini. Tapi Tuhan izinkan terjadi. Tuhan izinkan terjadi, mereka harus melewati api. Pertanyaannya, apakah mereka mulai ragu? Takut? Enggak. Mereka dengan yakin masuk ke dalam perapian itu.
Orang yang mengawalnya aja mati langsung seketika saat itu. Karena apa? Panasnya dibuat 7 kali lipat. Ketika di dalam ada 4 orang yang terlihat oleh Nebukadnezar. Dia bingung, tadi ini masukin 3 orang, kok yang nongol 4 orang nih. Dan satu mukanya seperti dewa. Bapak Ibu sekalian, di tengah masalah kehidupan kita yang sangat panas masalahnya, kesulitannya, Tuhan akan hadir buat kita. Amin. Tuhan hadir. Dia menyertai, dia enggak omong doang. Dia buktikan, proven 4 orang. Saking enggak percaya, Nebukadnezar panggil mereka bertiga. Sadrak, Abednego sama panggil mereka bertiga. Yang membuat heran adalah ketika mereka keluar, rambutnya enggak kebakar tuh. Kulitnya enggak ada yang terluka bakar. Baju yang mereka pun enggak ada yang terbakar. Bahkan enggak ada bau bekas bakaran. Luar biasa. Baunya tuh, smellnya enggak ada. Kalau Bapak Ibu pakai korek api, nyalain korek api, smellnya bau enggak? Mereka dalam perapian 7 kali lipat, smellnya pun enggak ada baunya. Luar biasa. Kalau Tuhan mau bekerja dengan cara yang ajaib dan heran, dia bisa menyatakan mujizat kita di tengah-tengah masalah kesulitan kita. Karena apa? Karena ketiga orang ini mengundang Tuhan. Dia kasih statement yang luar biasa. Allahku akan menyelamatkanku. Jikalaupun Allahku tidak menyelamatkanku, aku tidak akan menyembah patung yang kau buat. Itu statement yang buat si Nebukadnezar semakin marah. Jadi kalau kita punya kesulitan, kesusahan, pastikan kita undang Tuhan. Dan Tuhan akan menyatakan mujizat yang luar biasa. Kalau Tuhan bisa kirimkan orang keempat di tengah-tengah perapian buat ketiga anak muda yang luar biasa ini, Tuhan bisa menyatakan juga dirinya di tengah-tengah kesulitan kita. Amin. Itu yang Tuhan menyatakan buat kita. Yang kedua, keberadaan Tuhan itu di tengah-tengah kesulitan kita bukan hanya dalam kesusahan dan kesulitan, tetapi juga mungkin kadang-kadang di satu kondisi yang kita merasa gak adil nih, ketidakadilan dalam kehidupan kita. Banyak kejadian-kejadian masalah kehidupan kita yang merasa kita ini gak adil. Perasaan gue udah bener deh, gue udah ikut apa yang Tuhan mau, gue udah lakukan apa yang Tuhan mau. Tetapi kenapa masalah ini datang menghampiri saya gitu. Itu kan ketidakadilannya. Kisah yang menarik Bapak Ibu sekalian, Yusuf. Suatu anak muda yang fenomenal, yang Tuhan pakai luar biasa dalam kehidupannya. Yusuf anak yang sederhana, tetapi Tuhan punya rencana luar biasa dalam kehidupannya. Proses yang dia hidupi, proses hidup yang sangat tidak gampang dan tidak mudah Bapak Ibu sekalian. Bayangkan, dia masih muda, dia ingin dibunuh oleh abang-abangnya. Ketika dia ingin dibunuh abang-abangnya, bukan hanya dibunuh, dia juga dibuang ke dalam sumur, kemudian dijual sebagai budak di Mesir. Suatu proses yang gak nyaman buat anak muda. Dia harus diasingkan, dijual sebagai budak di tanah Mesir. Di Mesir dia gak kenal siapa-siapa, gak ada sanak saudara yang dia kenal. Suatu keadaan yang gak banget buat Yusuf, gak enak banget buat dihadapi oleh Yusuf. Tapi Bapak Ibu perhatikan, kalau Bapak Ibu Kejadian 39 baca, apakah pernah Yusuf mengeluh? Dia mengeluh gak ketika abang-abangnya mau bunuh dia? Dia mengeluh gak ketika abang-abangnya mau mencoboskan dia ke dalam sumur? Dia mengeluh gak ketika Tuhan ternyata izinkan dia dijual sebagai budak di Mesir? Tapi yang dia lakukan adalah dia bersyukur dia buat setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi. Dia mengandalkan Tuhan dan mengundang Tuhan dalam setiap proses hidupnya. Firman Tuhan katakan, 3 kali Kejadian 39, firman Tuhan katakan, Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan menyertai Yusuf. Bapak bisa baca 3 kali disebutin. Berarti hal yang penting. Bahwa ada penekanannya. Kenapa Yusuf bisa seperti itu? Karena Tuhan menyertai Yusuf. Apa yang dibuatnya berhasil. Dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Coba bisa saja kan ketika dia mulai mau dibunuh sama abang-abangnya, dia mau dimasukkan ke dalam sumur, kemudian dia juga dijual sebagai budak, dia juga bisa dong feeling regret sama Tuhan, bisa dong, dia kecewa juga dong sama Tuhan, kok bisa Tuhan seperti ini? Dia bisa aja lari dong dari Tuhan, tapi apa yang dilakukan Yusuf? Enggak, justru dia semakin dekat dengan Tuhan, dia undang Tuhan, sehingga apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupannya itu terjadi sempurna.
Amin Bapak Ibu sekalian. Jadi penting buat kita. Kalau kita merasa satu kondisi dalam masalah kehidupan kita, kesulitan kita, atau kita merasa ada satu ketidakadilan terjadi dalam masalah kehidupan kita, pastikan bahwa kita undang Dia. Sehingga kita dimampukan Tuhan untuk bisa melalui setiap masalah dan kehidupan kita. Amin Bapak Ibu sekalian. Satu kisah terakhir sebelum saya tutup. Pada satu hari ketika Tuhan Yesus menyelesaikan pelayanannya, di tepi danau, Dia menyuruh murid-muridnya, siapkan perahu kalian, dengan bahasa sederhana ya, siapkan perahu kalian, kita akan menyeberang ke seberang danau. Yesus mengajak murid-muridnya menyeberang danau dengan perahu. Mereka dalam satu perahu yang sama, menyeberanglah mereka. Tengah malam, ada angin ribut, ombak besar menghantam perahu tersebut. Wow, panik. Murid-muridnya panik, ketakutan. Sampai ketakutan mereka lari ke belakang karena Tuhan Yesus tidur di belakang perahu tersebut. Kemudian dibangunkan, Tuhan bangun, engkau gak perlu dengan kami akan mati. Kami bisa mati. Kemudian Tuhan bangun, kemudian Tuhan berkata diam dan tenanglah. Maka saat itu juga angin ribut diam. Bapak Ibu pertanyaannya gini, udah disuruh sama Tuhan Yesus masuk dalam perahu yang sama. Amin. Maju menuju suatu arah tujuan bersama dengan Tuhan Yesus nih dalam perahu. Di tengah-tengah ada badai, angin ribut menggoncang. Panik tuh mereka. Padahal murid-murid Tuhan Yesus udah tiap hari, mungkin kali bosan kali ya, melihat Tuhan Yesus membuat mujizat. Orang buta dicelikkan, orang lumpuh dijalankan, orang mati dibangkitkan. Masih juga gak percaya. Dengan kata sederhana gini, masa kan cuma angin ribut badai gini yang adalah ciptaannya, masa Tuhan sebagai penciptanya gak bisa sih mengatasinya? Amin Bapak Ibu. Berarti kadang-kadang dalam kehidupan kita udah berdoa nih, udah undang Tuhan. Tetapi di tengah-tengah proses goncangan masalah kehidupan kita semakin goyang, semakin kencang, bisa jadi kita panik seperti murid-murid Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan bilang, diam dan tenanglah. Tuhan menyatakan kalau kita on the same boat dengan Tuhan Yesus dalam satu perahu yang sama, angin ribut boleh membuat kapal goyang, angin ribut boleh bikin air terempas masuk gitu, bisa saja hampir meninggalkan mereka. Tapi yang pasti kalau Tuhan ada bersama dengan dia, apapun yang ada menghalangi setiap rencana Tuhan, Tuhan bisa menyelesaikannya. Amin. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi challenge-nya adalah kadang kita udah berdoa, kita sudah mengundang Tuhan, tetapi di tengah-tengah proses kita menunggu waktunya Tuhan dengan cara Tuhan bekerja, masa yang kita hadapi kelihatannya semakin kuat, semakin goyangan semakin kuat, mengempas kita kiri kanan depan belakang, menggoyangkan kita. Tapi Tuhan bilang, Dia akan berfirman, diam dan tenanglah. Karena apa? Karena Tuhan ada bersama-sama kita dalam satu perahu. Masakan angin ribut itu yang Tuhan ciptakan bisa mengalahkan sang si pencipta, kan gak mungkin kan? Kan Yesus yang menciptakan angin ribut dan badai. Ya kalau Dia ada yang ciptain, Dia ada bersama-sama kita, ya aman-aman aja lah. Itu pakai bahasa anak muda sekarang itu piece of cake lah, jadi gampang, itu hal kecil. Tapi kadang-kadang kita dibuat oleh kondisi sehingga kita semakin gak percaya. Oh, Tuhan udah bersama dengan kita loh. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari Bapak Ibu, saya juga diingatkan bahwa pastikan kalau kita sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus di perahu yang sama untuk mengarungi setiap masalah kehidupan kita, kesulitan kita harus tetap yakin bahwa ketika Tuhan sudah memulainya, Dia akan mengakhirinya dengan caranya. Amin. Nggak akan pernah gagal, janji Tuhan iya dan amin. Saya akan tutup dengan satu quote yang luar biasa dari satu hamba Tuhan. Namanya Victoria Austin. Dia ini hamba Tuhan, istri gembala dari gembala besar di Amerika Serikat. Dia bilang gini quote-nya. Open your heart and invite God into every circumstances because when God enters the scenes, miracles happen. Buka hati kita dan undang Tuhan di setiap keadaan yang kita hadapi. Kondisi yang kita hadapi. Karena apa? Karena ketika Tuhan masuk di dalam setiap masalah kesusahan kita, mujizat akan terjadi. Amin Bapak Ibu sekalian. Jadi pastikan hari ini
kalau kita mempunyai doa yang penuh kuasa, jangan kita berdoa kalau kita menghadapi masalah kesulitan langsung, Tuhan keluarkan aku segera mungkin dalam masalah ini. Tuhan selesaikan masalah aku secepat mungkin. Jangan. Tapi kita harus berdoa, Tuhan aku undang Engkau masuk dalam setiap masalah kesulitanku. Aku izinkan Engkau bekerja menyelesaikan setiap masalah kesulitanku dengan caramu dan waktumu. Haleluya. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Bapak kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu iya dan amin. Engkau tidak pernah gagal buat setiap janji-janji-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau selalu bekerja dengan cara-Mu yang ajaib dan heran. Unpredictable. Sesuatu yang progresif yang selalu Engkau kerjakan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih. Kami percaya, kami berpegang buat apa yang Engkau firmankan dalam kehidupan kami Tuhan. Bahwa Engkau Allah kami yang selalu menyertai kami. Amin. Engkau Allah yang selalu berjalan di depan kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Bahkan di titik rendah dalam kehidupan kami, Engkau yang hadir menyatakan kuat kuasa-Mu Tuhan. Dan Engkau Allah yang bukan hanya mendengar setiap seru doa kami, tetapi Engkau Allah yang bekerja menyelesaikan setiap masalah kesulitan dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Uralama. Kita akan puji ini sebagai iman kita. Deklarasi iman kita bahwa janji Tuhan iya dan amin. Bahwa Ia tidak pernah gagal buat setiap janji-janjinya. Thank you Jesus. Seperti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Amen. Yes. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja sepasti mentari. Amin. Bersinar. Begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja sepasti mentari. Amin. Begitu pun janji-Mu. Haleluya. Segala perkara Engkau turut bekerja sepasti mentari, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Saya percaya Tuhan, dalam segala perkara Engkau Tuhan yang bekerja dengan cara-Mu Tuhan. Engkaulah kami Tuhan yang turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan buat setiap orang yang mengasihi Engkau dan seturut dengan panggilan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, walaupun banyak hal terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, masalah, kesulitan boleh silih berganti datang kepada kehidupan kami Tuhan. Apapun itu bentuknya, finansial, kehidupan keluarga kami Tuhan, hubungan istri dan suami, anak dengan orang tua Tuhan, pendidikan kami Tuhan, pekerjaan kami, usaha kami, apapun itu Tuhan, Engkau selalu ada berserta dengan kami. Engkau menyatakan aku akan menyertai Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kehadiran-Mu selalu Tuhan. Bukan hanya Engkau hadir Tuhan, tapi Engkau menyelesaikannya dengan cara-Mu dan waktu-Mu yang ajaib Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Yesus. Terima kasih ya Bapak. Sepasti mentari bersinar, begitu
itu pun janjimu. Amin. Yes. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja sepasti mentari. Kita yang dahsyat. Amin. Luar biasa. Saya mengundang yang akan membacakan doa syafaat. Kami persilahkan. Shalom Bapak Ibu semuanya, silakan duduk. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita bersatu di dalam doa syafaat. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas kasih-Mu yang tiada habis-habisnya buat bangsa kami Indonesia. Oh Bapa yang kami panggil Yehova Rafa, Yehova Jireh, bahkan Yehova Nisi dan El Shaddai bagi bangsa kami. Kami percaya urapan dan hikmat Tuhan terus turun tercurah buat para pemimpin-pemimpin kami di bangsa kami Tuhan. Kami percaya urapan-Mu terus menyertai buat Bapak Presiden kami, Presiden Joko Widodo, beserta Bapak Wakil Presiden Bapak Maruf Amin Tuhan. Kami bersyukur kalau Engkau telah percayakan kedua pemimpin kami untuk terus mengemban bangsa kami Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di dalam hati setiap mereka Tuhan. Engkau terus pakai mereka lebih lagi dalam memimpin bangsa kami. Menjadi pemimpin yang takut akan Engkau. Menjadi pemimpin yang mementingkan kepentingan bangsa kami. Bukan kepentingan pribadi ataupun suatu kelompok-kelompok tertentu Tuhan. Kami bersyukur kalau bangsa kami boleh terus maju di bawah kepemimpinan mereka Tuhan. Kami percaya semua tidak lepas daripada penyertaan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa buat para menteri beserta staf-stafnya Bapak. Bahkan kepala daerah, gubernur, wali kota, kepala camat, kepala lurah, bahkan RW RT yang ada di pelosok-pelosok Tuhan. Kami juga percaya Engkau hadir di dalam hati setiap mereka Tuhan. Engkau tinggal diam di dalam mereka Tuhan. Menyertai mereka dengan hikmat dan urapan-Mu Bapa. Sehingga mereka bisa membawa daerah mereka, membawa desa mereka lebih maju. Dan memimpin di dalam kesejahteraan rakyat-rakyatnya ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau 2 tahun pandemi boleh kami lalui dengan penyertaan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, sekalipun kami berjalan di dalam lembah kekelaman Tuhan, kami tidak akan takut bahaya, sebab Engkau beserta kami Tuhan. Gadamu dan tongkat-Mu menghibur setiap kami Tuhan. Di dalam masa-masa kesusahan kami Tuhan. Engkau yang angkat kami lebih tinggi Tuhan. Engkau yang hapus air mata setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu. Bahkan kalau saat ini ya Bapa, krisis ekonomi terjadi, krisis pangan terjadi Tuhan. Kami percaya Engkau juga tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau turut bekerja di dalam segala sesuatu Tuhan. Untuk mendatangkan kebaikan. Bahkan kebaikan itu akan terjadi buat bangsa kami Indonesia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami imani terjadi Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapak buat situasi pandemi yang saat ini tengah meningkat Tuhan. Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kalau kami mengandalkan kekuatan kami, kami tidak akan pernah mampu Tuhan. Tetapi kami percaya Engkau yang akan terus mampukan kami. Engkau yang akan melindungi bangsa kami. Bahkan situasi pandemi yang saat ini naik, kami percaya
akan segera lekas pulih ya Bapa. Indonesia akan pulih dari COVID-19 ya Bapa. Dan perekonomian boleh bangkit kembali Tuhan. Dan bahkan pertumbuhan rohani juga boleh dibangkitkan di bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap pasien yang saat ini tengah terinfeksi COVID Tuhan. Biar kesembuhan terjadi buat mereka ya Tuhan. Mujizat ada buat setiap mereka ya Tuhan. Bahkan di tengah kesesakan Engkau yang berikan penghiburan ya Bapa. Dan kami percaya mereka boleh semakin tumbuh mengandalkan Engkau dalam masa-masa ini Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa buat pembicara kami pada siang hari ini ya Bapa. Kak Frenzy yang telah menyampaikan isi hatimu Tuhan. Kiranya Engkau pakai ia lebih lagi Tuhan. Berkati penghidupannya, keluarganya ya Bapa. Dimanapun ia berada, Engkau jadikan ia terang dan terus membawa firman-Mu dimanapun ia berada ya Bapa. Terus urapi ia dengan hikmat marifat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat gembala kami Bapak Pendeta Bram Suhendun Bapa. Beserta istri dan anak-anaknya Tuhan. Urapan-Mu terus ada baginya ya Bapa. Bahkan hikmat marifat-Mu tercurah, melimpah, dan ia semakin peka dan dengar-dengaran akan Engkau Tuhan. Engkau utus ia lebih lagi dalam melayani Engkau Tuhan. Bahkan bukan hanya di Indonesia, bahkan sampai ke bangsa-bangsa Tuhan. Engkau pakai ia lebih lagi Tuhan. Berkati kedua penatua kami Tuhan beserta diaken dan para pengerja. Berikan kami unity dan kesatuan di dalam gereja ini. Sehingga kami boleh semakin satu Tuhan, semakin solid, semakin kuat dan bertumbuh di dalam Engkau. Yesus yang terus mampukan kami dalam segala hal. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua doa-doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Saya undang Bapak Ibu Jemaat kita bangkit berdiri. Bagi Bapak Ibu yang menyaksikan secara online dapat memberikan persembahan dengan cara ditransfer atau men-scan QR Code yang tertera di dalam layar. Di layar dan Bapak Ibu yang ada di depan sini, di depan ada 2 QR Code. Kalau QR Code yang ada lingkaran biru di tengahnya, khusus bagi pengguna BCA bisa dapat langsung mentransfer melalui QR yang ada lingkaran biru dan melampirkan keterangan persembahan yang diberikan. Sedangkan kalau dari bank lain ataupun e-wallet seperti OVO, GoPay, ShopeePay bisa scan QR Code yang tidak ada lingkaran birunya. Baik. Yang ingin memberikan secara non tunai juga bisa diberikan melalui amplop persembahan dan nanti selesai ibadah bisa dimasukkan ke dalam peti persembahan yang ada di dekat tangga. Baik, kita semua angkat persembahan kita, sama-sama kita deklarasikan. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima usaha, pekerjaan, karir, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, penghasilan, bonus, dan aset dilipat gandakan, semua transaksi dibuat berhasil. Pelanggan lama dan baru Tuhan datangkan, semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di sorga, menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan, diberikan anak bagi yang belum punya keturunan. Kami memiliki keluarga yang harmonis. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, silahkan duduk Bapak Ibu semuanya. Pertama kami atas nama Gembala dan Pengerja mengucapkan terima kasih kepada Kak Frenzy yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan pada siang hari ini. Kita semua diberkati, amin. Amin. Satu hal yang saya tangkap di sini ya, apapun masalah yang kita tengah hadapi, yang pertama kita harus percaya bahwa Tuhan pasti hadir bersama kita. Yang kedua, apapun prosesnya yang kita lalui di tengah persoalan itu, kita harus jalani dengan hati yang bersyukur. Amin. Aminnya kurang keras. Amin. Sesusah apapun itu kita mau sama-sama tetap bersyukur. Amin. Amin. Dan yang terakhir, kalau bahasa anak sekarang jangan panik gitu ya. Stay calm aja.
Dan jangan hilang harapan sama Tuhan, karena kalau kita udah berada di perahu yang sama-sama Tuhan, udah berada di wadah yang sama-sama Tuhan, kita nggak perlu khawatir. Semua pasti akan indah pada waktunya Tuhan. Amin. Baik, saat ini kita akan menyaksikan video warta. Shalom Bapak Ibu Jemaat GBI WTC Kota Wisata, saya Otniel Kawengian yang akan memandu info warta kali ini. Seru banget ya camping hari ini. Seru parah sampai draining energy kita tapi happy. Oh iya, Bapak Ibu Jemaat, jangan lupa untuk datang ibadah raya minggu ini yang akan diadakan secara 2 kali, yaitu jam berapa aja, Chef? Ibadah raya 1 jam 8 pagi dan ibadah raya 2 jam 10.30. Jangan lupa untuk datang tepat waktu ya. See you. Teman-teman, 2 minggu ini kita diberikan khotbah yang sangat bagus, yaitu bagaimana kita membangun hubungan Tuhan dan menjadi mitranya Tuhan. Bagaimana pengalaman kamu setelah mendengar khotbah gembala? Betul banget Pak, setelah saya mendengar khotbah gembala tuh saya mulai ingin menambah hubungan saya dengan Tuhan Pak. Wah, luar biasa. Luar biasa. Bagaimana dengan kamu, Selin? Ternyata saya kaget Pak, saya dianggap mitranya Allah. Bukan dianggap, mitra beneran loh. Iya Pak, makanya kayak kan saya ini kan sebenarnya bandel ya jadi manusia gitu. Tapi saya masih dianggap mitranya Tuhan, kayak wow. Wow, Love surprise banget. Bapak Ibu, teman-teman yang sudah bergabung dalam Kersel, ayo tetap makin fire dalam Kerselmu masing-masing. Dan bagi Bapak Ibu yang belum bergabung dalam Kersel, come on, bergabung sekarang juga. Jangan tunggu waktu lagi. Ayo gabung. Hidup Kersel. Kids for Christ yang masih diadakan secara online dan dapat diakses di YouTube GBI WTC Kota Wisata setiap minggunya. Dan untuk kepada setiap kakak-kakak dan orang tua, dimohon bisa membantu adik-adiknya supaya dapat mengakses video yang telah disediakan. Dan terakhir jangan lupa untuk setiap adik-adik semua selalu ikuti Kids Altar setiap hari Sabtu jam 4 sore melalui Zoom meeting yang tersedia. Doa Fajar. Udah diseret aja yuk. Jangan lupa doa fajar setiap hari Sabtu jam 5 pagi. Duh, ada apa sih? Doa Fajar. Sekian info warta kali ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, ada beberapa pengumuman yang ingin saya tekankan kembali. Fajar sudah mulai diadakan secara hybrid, yaitu secara onsite dan melalui Zoom jam 5.30 di GBI WTC Kota Wisata. Bagi Bapak Ibu yang berhalangan hadir dapat mengikuti secara Zoom. Nanti untuk link Zoom-nya akan di-share biasanya 1 hari sebelumnya di grup-grup yang ada di GBI WTC Kota Wisata. Lalu doa puasa jemaat diadakan setiap hari Rabu. Dan doa bersama tim Paga diadakan setiap jam 3 sore, dilanjutkan dengan menara doa GBI WTC Nasional pada jam 5 sore waktu Jakarta via Zoom. Untuk link Zoom-nya pun nanti akan di-share melalui grup seperti biasanya. Nah, lalu jemaat dihimbau untuk dapat mengambil waktu dan mengambil bagian untuk mengikuti mesbah doa setiap hari di GBI WTC Kota Wisata. Bagi Bapak Ibu yang terbeban untuk mengambil waktu bermesbah doa di tempat ini dapat menghubungi ke Pak Haryanto. Lalu yang terakhir, dibuka kembali kelas SPK 1 yang akan diadakan mulai tanggal 7 Agustus jam 1 siang. Dihimbau kepada jemaat yang belum mengikuti kelas SPK dapat mendaftar di bawah saat nanti turun setelah selesai ibadah. Lalu yang terakhir, apakah ada jemaat yang baru pertama kali datang hadir beribadah di tempat ini? Boleh lambaikan tangannya.
Baik, jika tidak ada kita semua adalah jemaat-jemaat yang setia, amin. Dan tugas kita adalah untuk mengajak jiwa-jiwa baru untuk hadir mengikuti ibadah kita ke depannya, amin. Baik, saya undang Bapak Gembala untuk menutup dalam doa berkat. Puji Tuhan, sudah diberkati siang ini, amin. Ada beberapa keluarga yang sakit, jadi cukup banyak yang tidak bisa hadir pagi hari ini. Ya, kita terus doakan supaya semua jemaat baik dan sehat. Ya, saya mendorong jemaat Tuhan yang belum ikut SPK supaya bisa mengikutinya, mendaftar nanti di bawah. Dan materi kali ini materi yang terupdate. Jadi kalau saudara yang sudah sempat ikut, kalau mau ikut lagi sangat bagus sekali. Karena saudara akan belajar lebih baik dan mendapatkan lebih banyak kebenaran yang sudah pasti akan bermanfaat buat pertumbuhan rohani saudara-saudara. Oke. Terima kasih Pendeta Pratama Frenzy ya yang sudah melayani kita. Mari kita berikan aplaus. Puji Tuhan. Ke depan saya berharap nanti yang muda-muda mulai banyak khotbah ya. Saya sudah mulai merasa tua jadi saya duduk di situ mendengar. Kita mesti dengar banyak yang muda-muda, amin. Oke, mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agung. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ku agungkan. Haleluya, haleluya. Pulanglah jemaat Tuhan, kembali ke rumahmu, pekerjaan, tugas pelayananmu, dan semua aspek kehidupanmu. Di bawah sorga yang selalu terbuka buat hidupmu. Berkat damai sejahtera daripada Bapa Surgawi, anugerah dari Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus bagi hidupmu sekarang bahkan sampai Maranatha. Kristus Yesus datang untuk menjemput kita gerejanya bahkan bersama-sama dengan Dia untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, ibadah kita sudah selesai pada siang hari ini. Bapak Ibu boleh mengambil waktu sejenak bersyukur untuk ibadah kita pada siang hari ini. Terima kasih, sampai bertemu minggu depan. Semoga selamat dalam perjalanan pulang. Tuhan Yesus memberkati.